semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikanku yang sangat berarti, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Tuhan. Kau buat semuanya jadi baik. Kau Yesusku yang sangat baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Ini nyanyian kami, ini syukur kami, ini penyembahan kami, Tuhan. Yesus, Kau Allah yang baik. Kau yang telah tetapkan hidupku, Kau yang telah siapkan masa depanku. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari di pagi hari ini naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang sangat baik bagi kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu berada sama kita. Mari sembah Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, Tuhanku yang baik, Yesus namanya. Engkau baik, Kau buat semuanya jadi baik, Yesus. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua
jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari saat ini kita akan bersama-sama membaca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menurut terjemahan Amplified Bible dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, artinya tinggal bersatu dalam pengertian mendasar, melekat, menyatu dengan aku, dan firman-Ku tetap ada di dalam kamu dan terus-menerus di dalam hatimu, mintalah apapun yang kamu mau dan itu akan dilakukan untukmu. Saudara, Yohanes pasal 15 ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dalam ayat 5a dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Saudara, pokok anggur dari bahasa aslinya adalah ampelos. Itu adalah pokok dari tanaman anggur yang merambat dan menjalar. Seperti tanaman lainnya, tanaman anggur ini juga memiliki akar, batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah. Nah, batang dan akar inilah yang disebut sebagai pokok anggur atau batang pokok. Ranting-ranting dari kata klemata adalah cabang muda yang lembut dan lentur sebagai tunas yang akan terus tumbuh berkembang menghasilkan daun, bunga, dan buah. Perumpamaan ini memberi pengertian tentang hubungan Yesus dengan kita orang yang percaya kepadanya disetarakan dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Di mana kita sebagai ranting-rantingnya tuh harus selalu menyatu, melekat pada Yesus sebagai pokok anggur. Saudara, perlu diketahui bahwa pokok anggur tadi saya sudah jelaskan adalah batang dan akar dari tanaman anggur. Nah, batang itu merupakan sesuatu yang keras, kuat, berkayu, dan dia berfungsi sebagai penyangga tubuh tanaman. Batang juga merupakan titik tumbuh, tempat bertumbuhnya cabang, ranting, dan bagian lainnya dari tumbuhan. Batang juga merupakan penghubung atau lajur pengangkutan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar itu merupakan sesuatu yang panjang, kuat, dan menyebar, yang fungsinya menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Dan akar ini juga fungsinya menegakkan tumbuhnya batang. Saudara, pokok anggur adalah bagian yang utama dari tanaman anggur. Pokok anggur adalah pusat kehidupan dan merupakan sumber penyedia makanan untuk seluruh bagian dari tanaman anggur. Ranting itu saudara tidak dapat hidup mandiri.
Ranting harus terus menempel pada pokok anggur supaya ranting itu bisa hidup. Karena ketika dia menempel pada pokok anggur, dia akan mendapat makanan, suplai makanan dari pokok anggur. Nah, bila ranting ini terlepas, dalam tanda petik artinya ranting ini tidak lagi menempel pada pokok anggur, maka ranting ini akan menjadi layu, kering, dan akhirnya mati. Saudara, kita kembali pada ayat yang ke-7 tadi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kata tinggal di dalam aku itu kata tinggal itu berasal dari bahasa aslinya meno, artinya melekat, menyatu, tidak beranjak, terus menerus berhubungan, terus bertahan dalam segala keadaan. Jadi sebagai ranting kita harus melekat, menyatu pada pokok anggur. Kata tinggal dalam Yesus berarti melekat pada Yesus. Artinya kita memiliki pergaulan yang akrab, karib dengan Dia. Kita lengket dengan Dia. Saudara, kita bisa memiliki pergaulan yang akrab dengan Yesus melalui doa. Doa adalah komunikasi antara kita dengan Dia. Doa itu merupakan jalur di mana kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada kita. Saudara, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki jam-jam saat teduh. Di mana kita bisa berdoa, berintiman dengan Tuhan, kita bisa memuji, menyembah Dia, dan kita bisa mendengarkan suaranya. Ini akan membuat kita selalu tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia juga berarti kita terus-menerus berhubungan dengan Yesus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin saya akan bekerja? Bagaimana saya bisa terus-menerus berhubungan dengan Yesus? Bisa saudara, ketika kita senggang kita bisa kontak dengan Dia. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu kita bisa berkata terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Ketika kita mengalami kesulitan kita berkata Tuhan tolong aku dalam menyelesaikan masalah ini, pekerjaan ini. Dan ketika kita bisa mengerjakan semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu berarti kita juga terus berhubungan dengan Dia. Dan ketika hidup kita bisa menyenangkan hatinya selalu. Itu juga berarti kita terus berhubungan dengan Dia. Ada kontak dengan Dia selalu. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kita selalu rindu untuk menyenangkan hatinya. Tinggal dalam Yesus juga berarti terus bertahan dalam segala kondisi. Artinya saudara, dalam segala keadaan ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, problema hidup, kita terus bertahan untuk tinggal di dalam Yesus. Kita terus memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Mungkin kita belum menerima jawaban doa, tapi kita tetap bertekun, kita tetap bertahan. Kita tidak beranjak meminta pertolongan pada tempat yang lain, tapi kita tetap meminta pertolongan pada Yesus. Kita tetap bertahan di dalam, tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara, itulah yang membuat kita tetap kuat di dalam Dia. Tetap setia kepadanya, tetap berharap kepadanya, dan tetap fokus kepadanya bahwa di dalam Dialah akan datang pertolongan kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Tinggal di dalam Yesus itu berarti kita harus tetap bertahan di dalam Dia. Jangan pernah beranjak dengan meminta pertolongan ke tempat lain. Tapi tetap tinggal di dalam Yesus, tetap memohon pertolongan dari Dia dalam segala kondisi yang kita hadapi. Tinggal di dalam Yesus juga berarti kita menyatu dengan Dia dan tidak memisahkan diri dari Dia. Saudara, jangan pernah kita merasa kecewa dengan Dia, kemudian meninggalkan Dia. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang berharap kepadanya. Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Dia itu tidak mengecewakan. Jadi kita harus tetap bertahan di dalam Dia. Jangan pernah merasa kecewa kepada Dia.
Biarlah kita akan seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, yaitu tekanan hidup, atau kesesakan, itu masalah, persoalan, problema hidup, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Keadaan apapun juga tidak bisa memisahkan kita dari Dia. Kita akan tetap tinggal di dalam Kristus. Kita akan tetap bertahan di dalam Dia. Kita akan tetap menyatu di dalam Dia dan tidak memisahkan diri dari Dia. Saudara, itulah pengertian tinggal di dalam Dia. Jadi supaya apa saja yang kita minta dalam doa, itu kita terima daripadanya. Tadi dikatakan kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan sekarang yang berikutnya adalah firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Pertama saudara, hidup kita ini harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita banyak mendengar juga khotbah-khotbah. Kita isi hidup kita dengan firman-Nya. Kita penuhi hati kita dengan firman-Nya. Dan semua firman yang sudah kita baca, kita renungkan, itu kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang kedua, menurut terjemahan Amplified Bible tadi, firman Tuhan itu harus tetap ada dalam hati kita. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita dengar, itu harus terus ada dalam hati kita. Supaya firman itu terus ada dalam hati kita, kita harus ulang baca kembali. Kita harus merenungkan kembali supaya firman itu terus ada dalam hati kita dan tidak pernah keluar dari hati kita. Ketiga, firman Tuhan harus terus menerus hidup di dalam kita. Firman Tuhan harus terus menerus hidup di dalam kita. Apa maksudnya? Saudara, firman Tuhan itu harus berkuasa atas hidup kita dan firman Tuhan itu harus berdampak atas hidup kita. Jadi firman Tuhan harus berkuasa atas hidup kita dan berdampak atas hidup kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Allah menjadikan alam semesta ini hanya dengan berfirman. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Roma 4 ayat 17b mengatakan, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Betapa berkuasanya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Pada waktu Allah berfirman jadilah terang saudara. Waktu itu keadaannya adalah gelap gulita. Tetapi ketika Allah berfirman, kita tahu bahwa firman-Nya itu berkuasa. Ketika Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah kuasa firman-Nya. Firman yang berkuasa itu mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara, nah di dalam hidup kita juga harus bisa mengalami kuasa dari firman-Nya. Jangan kita merasa puas ketika kita mendengar kesaksian orang lain yang mengalami kuasa dari firman-Nya. Tapi alami sendiri akan kuasa dari firman-Nya. Kita harus mengimani firman-Nya. Dan kita harus terus-menerus memperkatakan firman-Nya. Ketika kita mengimani dan memperkatakan firman-Nya secara terus-menerus, maka kita akan mengalami kuasa dari firman-Nya. Selain itu, kuasa firman-Nya juga harus berdampak atas hidup kita. Kuasa firman-Nya harus juga bisa mengubah hidup kita. Dari hidup yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada karakter-karakter kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman itu akan berdampak atas hidup kita. Mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi seperti Yesus. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita.
Maka tadi dikatakan pada ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan nerimanya. Asal apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menerimanya. Dan jangan lupa, kita harus terus tinggal di dalam Kristus. Sebagaimana ranting harus menempel terus pada pokok anggur. Dan firman-Nya itu tinggal dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan firman-Nya. Firman-Nya itu berkuasa dan berdampak atas hidup kita. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Ajar kami untuk terus menyatu, menempel, memiliki keakraban dengan Engkau Tuhan. Bergaul akrab dengan Engkau. Ajar kami terus bertahan di dalam Engkau dalam segala kondisi. Kami tidak pernah beranjak dari Engkau. Kami terus tinggal di dalam Engkau. Terus bertahan di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk terus menyatu di dalam Engkau dan tidak pernah melepaskan diri dari Engkau. Tidak pernah kecewa kepadamu dan meninggalkan Engkau. Tapi kami akan terus menerus mengasihi Engkau, tinggal terus di dalam Engkau. Dan firman-Mu tinggal dalam hati kami, firman yang berkuasa itu akan terus tinggal dalam hati kami. Dan kami akan mengalami kuasa dari firman-Mu Tuhan. Maka apa saja yang kami minta dan doakan, kami akan menerimanya itu daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami tahu sepanjang hari ini kami diberkati secara luar biasa. Sepanjang hari ini kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Dan apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.